Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11, kita akan membahas mengenai penulisan press release dan tips menghadapi wartawan tanpa status. Kita masuk ke yang pertama, yakni maksud dari press release. Press release menurut Sumirat dan Ardianto merupakan informasi dalam bentuk berita yang dimuat oleh public relation atau PR, suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa. Bisa berupa TV, radio, media cetak, atau media online untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Jadi itu adalah maksud dari press release, yakni berita yang dibuat oleh public relation untuk suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa atau jurnalistik yang berupa media massa yang berupa TV, radio, media cetak, atau media online untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Jadi itu adalah maksud dari press release menurut Sumirat dan Ardianto. Kemudian kita masuk ke informasi. Informasi dari press release sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, basic press release, yakni mencakup berbagai informasi yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki berbagai nilai berita untuk media lokal, regional, ataupun nasional. Itu adalah pengertian dari basic press release. Sedangkan produk release, yakni mencakup transaksi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler lainnya untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu industri. Itu adalah pengertian dari produk release yang kedua. Sedangkan yang ketiga, yakni financial release, adalah digunakan terutama untuk membina hubungan dengan pemegang saham. Yakni financial release itu bisa berupa bagaimana kondisi saham di perusahaan tersebut, kondisi keuangan di perusahaan tersebut, dan sebagainya. Informasi financial release ini digunakan untuk membina hubungan dengan pemegang saham. Jadi itu ada 3 jenis informasi dari bentuk press release yang disampaikan oleh seorang public relation. Berikutnya, penulisan press release ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yakni umumnya press release berbentuk piramida terbalik atau inverted pyramid. Karena apa? Karena yang pertama, yakni pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita-berita yang faktual atau yang terkini. Kemudian, yang kedua, yakni redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokoknya. Jadi apa yang disampaikan oleh press release itu merupakan hal yang sangat penting, hal yang penting dan langsung ke intinya, tanpa langsung ke pokok dari isi berita tersebut, tanpa mengurangi hal-hal yang tidak penting yang perlu disampaikan. Detail-detailnya tidak perlu disampaikan, tapi informasi pokoknya yang perlu disampaikan oleh kegiatan press release tersebut. Kemudian yang ketiga, redaksi tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan press release. Sebelum redaksi memutuskan dibuang atau dipakai press release tersebut, mereka harus tahu secara cepat apa keseluruhan isi rilis tersebut. 3 pernyataan ini, yang pertama, kedua, dan ketiga ini ditulis oleh Cole di dalam Sumirat dan Ardianto pada tahun 2004. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi piramida terbalik, yang kedua ini press release harus memperhatikan kepala berita atau paragraf pertama yang berisi 5W dan 1H. What, itu apa yang terjadi, where, di mana terjadinya, when, kapan terjadinya peristiwa tersebut, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan how, bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Mungkin ini sudah umum, sudah pernah kalian tahu mengenai 5W1H ini. Jadi 5W1H ini merupakan kepala berita atau paragraf pertama yang mencakup semua secara keseluruhan dari 5W dan 1H itu. Kemudian setelah kepala berita tersebut sudah kita tahu isinya, masuk ke tubuh atau badan berita yang berisi rincian latar belakang dan informasi lebih lanjut. Jadi itu 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan press release.
Kemudian selain 3 aturan yang utama tadi, 3 hal yang perlu diperhatikan tadi, ada aturan dasar untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca press release tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai aturan dasar penulisan press release agar menarik perhatian pembaca. Yang pertama, yakni judul harus berisi kalimat yang positif atau aktif. Lead maksudnya harus tajam dan ringkas. Lead itu maksudnya kepala paragraf. Kepala paragraf itu maksudnya yang tadi kepala berita atau paragraf dari yang pertama itu harus tajam dan ringkas. Antara 12 sampai 20 kata. Kemudian hindari kata-kata yang panjang karena kolom surat kabar itu sempit. Jadi harus benar-benar padat apa yang kita sampaikan di press release-nya. Kemudian hindari istilah khusus dan penggunaan singkatan. Kemudian jawab 6 pertanyaan tadi 5W1H itu. Kalau Anda tidak menjawab ke 6 pertanyaan ini, maka press release siaran pers Anda tidak berisi semua informasi yang diperlukan wartawan. Jadi harus menjawab ke 6 pertanyaan itu tadi. Kemudian tulislah berita dan bukan opini atau pandangan. Berita itu harus sesuai berdasarkan fakta. Kalau opini atau pandangan itu tidak harus sesuai dengan fakta atau opini, pendapat kita mengenai suatu peristiwa tersebut. Dan itu bukan faktanya, berbeda dengan fakta yang terjadi. Kemudian ketiklah siaran pers dengan spasi rangkap, spasi double. Kemudian selalu beri tanggal pada siaran pers, cantumkan nomor dan kontak, nama kontak dan nomor, dan buatlah siaran pers sesingkat mungkin. Jadi harus singkat dan padat untuk menulis sebuah press release yang disampaikan ke media massa. Menurut Jeffkins, untuk mengungkapkan hal-hal terpenting perihal pers yang harus diketahui oleh seorang praktisi public relation, ada 7 poin. 7 poin. Yang pertama ya ini kebijakan editorial, kemudian yang kedua frekuensi penerbitan, yang ketiga tanggal atau tenggat terbit, yang keempat proses pencetakan, yang kelima daerah sirkulasi, yang keenam jangkauan membaca, dan yang terakhir metode distribusi. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ya ini kebijakan editorial. Hal ini mengungkapkan pandangan dasar dari suatu media yang dengan sendirinya akan melandasi pemilihan subjek-subjek yang akan dicetak atau yang akan diterbitkannya. Selain itu, aturan keredaksian dan aturan kewartawanan juga perlu diketahui PR dalam menulis dan mengirimkan press release. Jadi itu adalah kebijakan editorial. Berbeda tiap media berbeda kebijakan editorialnya. Kemudian frekuensi penerbitan, setiap terbitan punya frekuensi penerbitan yang berbeda, bisa harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Hal itu perlu diketahui oleh para praktisi PR sehingga dapat menyesuaikan diri dalam pembuatan press release. Ya, jika beritanya berisi berita tahunan atau penerbitannya setiap tahun sekali atau setiap tahun 2 kali, maka tidak perlu kita sampaikan ke sana karena kita kan perlu memberitakan hal ini dengan cepat. Makanya itu namanya press release. Kalau terbitnya tahunan atau setahun 2 kali ya untuk apa wartawan hadir di kegiatan press release tersebut. Bisa mungkin harian atau mingguan mungkin masih bisa, jadi beritanya masih hangat karena ya itu tadi press release ini adalah berisi berita yang faktual yang harus disampaikan secara terbatas dan cepat kepada si penerima informasi. Kemudian tanggal atau tenggat terbit, kapan tanggal dan saat terakhir sebuah naskah harus diserahkan ke redaksi untuk penerbitan yang akan datang. Hal ini ditentukan oleh frekuensi dan proses pencetakannya. Hal ini penting diketahui praktisi humas karena kerap kali siaran pers yang dikirimkan tidak bisa termuat karena terganjal oleh tenggat terbit. Nah, ini kapan terakhir naskah
dari press release ini bisa diterbitkan atau bisa masuk ke penerbitan, itu juga harus diperhatikan oleh seorang praktisi PR. Kemudian proses pencetakan. Hal ini wajib diketahui oleh praktisi humas sehingga pemuatan press release bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga penting, proses pencetakan. Kemudian daerah sirkulasi atau skala dari pembaca tersebut apakah bersifat lokal, pedesaan, perkotaan, nasional atau internasional. Ini sangat penting karena pesan yang disampaikan perlu diketahui oleh seorang praktisi humas atau PR karena agar pesan yang disampaikan itu efektif dan efisien. Maksudnya apa? Maksudnya kalau skalanya lokal, mungkin bahasa yang digunakan akan berbeda dengan bahasa daerah sirkulasi yang sifatnya nasional. Mungkin sifat nasional bahasa yang disampaikan adalah bahasa-bahasa secara umum yang diakui, yang dapat dipahami oleh secara nasional. Kalau skala terbitannya atau skala sirkulasinya hanya bersifat lokal, ini bahasa yang digunakan agak-agak ada bahasa daerahnya seperti itu. Kemudian jangkauan membaca, berapa dan siapa saja yang membaca jurnal atau media yang bersangkutan. Seorang praktisi PR juga dituntut untuk mengetahui kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, minat khusus, kebangsaan, etnik, agama, hingga ke orientasi politik dari suatu khalayak membaca media. Jadi jangkauan membaca ini bisa menyangkut tentang karakteristik karakteristik siapa khalayak yang akan menjadi pembaca media tersebut. Misalnya kalau di Surabaya itu kan ada ada koran yang khusus untuk memberitakan berita-berita kriminal, ada koran yang memberitakan berita-berita lokal, ada yang koran itu yang isinya berita nasional, atau koran yang isinya tentang bisnis. Itu harus diperhatikan oleh seorang public relation seperti itu. Kemudian yang terakhir, metode distribusi. Praktisi PR juga perlu mengetahui metode-metode distribusi suatu media, apakah media tersebut eceran atau langganan. Biasanya kalau yang eceran itu koran-koran lokal, seperti kalau di Surabaya itu ada koran Memorandum, koran Surya, itu koran yang bersifat eceran. Kalau yang sifatnya itu bisa langganan, biasanya koran Tempo, koran Kompas, koran Jawa Pos, seperti itu. Atau sekarang kan lebih banyak ke media online ya. Media online itu juga ada yang langganan. Selain ada yang berita yang yang langsung bisa kita akses tanpa membayar, ada yang bisa kita akses jika kita langganan. Karena apa? Karena ihwal tiras juga patut diketahui dalam upaya efektivitas dan efisiensi komunikasi yang dijalankan. Itu tadi. Jadi metode distribusi ini juga sangat penting untuk perlu diperhatikan. Jadi ada 7 hal yang penting menurut Jeffkin yang perlu diperhatikan mengenai pers yang harus diketahui oleh seorang praktisi public relation. Kemudian kita masuk ke yang 2, tips dan trik menghadapi wartawan tanpa status. Secara umum kita membahas mengenai wartawan terlebih dahulu. Cara menghadapi wartawan ada beberapa poin yang perlu kita tanyakan. Yang pertama, perlakuan wartawan yang datang sebagai tamu atau disambut ramah, dipersilahkan masuk atau duduk. Kemudian berikutnya tanyakan nama medianya, jika perlu minta ditunjukkan identitasnya atau press cardnya, jika meragukan minta contoh medianya dan telepon kantor redaksinya untuk konfirmasi. Itu penting karena kita jangan sampai kita menghadapi orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan di sana. Kemudian tanyakan maksud kedatangannya. Jika mau wawancara, layani dengan baik. Jika sekedar silaturahmi, ngobrol-ngobrol, layani saja selayaknya tamu. Jika Anda sibuk, sampaikan dengan baik. Nah, ini penting. Jadi, menanyakan maksud dan kedatangannya ini sebagai apa? Sebagai hanya ngobrol-ngobrol atau mau wawancara. Atau kalau kita sibuk, sampaikan ke wartawannya bahwa kita sibuk dengan cara yang baik-baik. Kemudian
Jika ia memeras, mengancam atau sejenisnya, perlakukan dia sebagai preman berkedok wartawan. Dengan ada bercanda, lebih baik katakan serahkan ke petugas keamanan atau laporkan ke polisi. Jadi jangan sampai kita menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kalau ada orang yang seperti ini, kita harus dengan tegas mengatakan bahwa Anda akan saya serahkan ke petugas keamanan atau saya laporkan ke polisi. Kemudian jika ia memelas, meminta sesuatu selain informasi, berarti dia pengemis berkedok wartawan. Ia termasuk kaum duafa. Maka dengan ada bercanda, sebaiknya Anda katakan arahkan ke dinas sosial, lembaga amil zakat atau lembaga pemberdayaan fakir miskin. Ya agak sebenarnya. Agak kasihan sebenarnya kalau kondisinya seperti ini. Tapi tetap arahkan saja karena bukan kewajiban Anda untuk melayani wartawan sejenis ini. Kemudian, jika ia mengancam menjelekkan citra sekolah atau lembaga Anda, biarkan saja. Dia salah mencemarkan nama baik. Bisa dilaporkan ke Dewan Pers secara bahkan langsung ke polisi dengan dakwaan pencemaran nama baik. Lagi pula, bisa Anda bilang bahwa biasanya kalau koran yang abal-abal itu pembacaannya tidak ada. Lebih penting lagi, jangan lakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dana dan wewenang. Kalau kita selaku public relation itu bersih, mengapa harus takut menghadapi wartawan-wartawan yang semacam ini? Kemudian ada tips lagi yang untuk menghadapi wartawan. Yang pertama yakni menguasai situasi dan kondisi, terutama penguasaan diri sendiri menghadapi situasi krisis. Dalam contoh di atas atau contoh yang tadi, yang dihadapi tidak satu orang, namun serombongan wartawan. Usahakan posisi kita menghadapi mereka dalam ruang publik, di mana banyak orang lalu lalang dan kita terlihat oleh orang lain. Jadi jangan sampai Anda atau kita ketika dihadapkan dalam posisi demikian, itu dalam posisi yang sendiri, sedangkan mereka ada serombongan. Kalau bisa hadapi di ruang publik atau posisikan mereka di ruang publik ketika Anda menghadapi mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kalian ketika menghadapi orang wartawan seperti ini, usahakan di tempat yang ramai atau banyak orang lalu lalang. Kemudian tetap hadapi dengan sikap yang sopan. Wartawan dan surat kabar ini juga manusia. Jadi yang perlu kita hargai dan jaga martabatnya juga. Jika kita bersikap sopan, mereka juga akan segan dan tidak akan bersikap macam-macam. Kemudian jangan sampai hanyut dalam perangkap. Ini poin yang ketiga. Publikasi kegiatan tentang lembaga, badan atau organisasi kita memang penting untuk diketahui publik. Namun bila menghadapi ancaman boikot atau tidak mempublikasikan acara, tetaplah berpegang pada kebijakan yang telah digariskan pada awalnya. Dalam contoh kisah di atas, karena saya sudah pegang daftar wartawan yang diundang resmi dan mereka tidak diundang, akhirnya bisa dimaklumi. Jadi karena kan ini tadi kan kita membahas mengenai wartawan yang tidak punya surat kabar. Jadi ya tidak usah terlalu ditanggapi sebenarnya. Kita fokus ke wartawan yang memang dia punya surat kabar dan resmi. Kemudian bersikap tegas, katakan saja tidak untuk setiap pertanyaan, permohonan yang ujung-ujungnya amplop atau suap. Kalau kita bersikap tegas untuk urusan yang satu ini, mereka juga tidak akan ngotot. Tidak menghindar atau mencuri-curi kesempatan untuk menghindar dari wartawan tanpa surat kabar, tidak akan menyelesaikan persoalan. Kita tetap akan dikejar kemanapun berusaha untuk menghindar. Lebih saja mereka dengan kiat dari poin 1 sampai 4 di atas. Atau akhirnya mereka juga akan mundur secara teratur. Jadi sebenarnya wartawan tanpa surat kabar itu dapat ditangkap dengan menggunakan pasal 228 KUHP karena mereka bekerja tanpa kapasitas. Ini adalah KUHP-nya. Dalam pasal 228 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selengkapnya berbunyi barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk dalam jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana paling banyak Rp4.500. Ini terlalu lama sebenarnya. Tapi ya kalau penjara 2 tahun kan juga agak lumayan lah. Jadi itu mengenai penulisan press release dan cara atau tips trik menghadapi wartawan tanpa status. Saya sebenarnya agak lucu kalau kondisi kita membahas wartawan tanpa status. Tapi ya perlu kita ketahui karena realitanya juga mereka ada wartawan-wartawan tanpa status ini, wartawan tanpa surat kabar, wartawan tidak jelas medianya ada di mana, medianya apa, dan biasanya tampilan mereka itu berbeda dari wartawan pada umumnya. Biasanya lebih kucel lah. Biasanya seperti itu dan lebih garang biasanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa sampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.